Indonesia, 1965. Negara muda ini baru 2 dekade berdiri, tetapi tanahnya sudah retak oleh perbedaan ideologi. Di satu sisi, arus kiri mengalir deras bersama Partai Komunis Indonesia. Di sisi lain, militer dan kelompok nasionalis konservatif berdiri waspada. Dan di tengah pusaran itu, seorang presiden, Bung Karno, yang berusaha memegang kendali di atas tanah yang rapuh. Malam itu, badai akan datang, dan sejarah akan berbelok tajam. Tanggal 30 September tahun 1965. Malam yang dingin. Di Istana Bogor, Bung Karno duduk ditemani secangkir teh yang mulai dingin. Sesekali ia batuk kecil. Usianya sudah 64 tahun, kesehatannya tak sekuat dulu. Di luar, pengawal berjaga, ajudan keluar masuk membawa kabar dari Jakarta. Sekitar tengah malam, sebuah laporan masuk, beberapa jenderal Angkatan Darat diculik. Tak ada penjelasan jelas, hanya berita bahwa pasukan bersenjata yang mengaku gerakan tanggal 30 September sedang bergerak. Bung Karno menatap keluar jendela, hujan menetes di kaca. Ia berkata pelan, "Besok pagi, kita bergerak." Subuh, tanggal 1 Oktober tahun 1965. Semua menduga Bung Karno akan menuju markas besar Angkatan Darat di Gambir. Tapi kenyataannya berbeda, arah mobil justru menuju Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma. Di sana, Letkol Untung Perwira yang memimpin penculikan para jenderal sudah berada. Di sana pula, Angkatan Udara di bawah Omar Dhani punya kekuatan untuk menguasai langit Jakarta. Langkah ini menimbulkan tanya, apakah Bung Karno mencari perlindungan, atau justru pusat kendali? Pertanyaan yang tak pernah terjawab tuntas hingga kini. Di Halim, Bung Karno menerima laporan bertubi-tubi. 6 jenderal tewas. Di sisi lain kota, Mayor Jenderal Soeharto menggerakkan pasukan RPKAD untuk menguasai Jakarta. Presiden memutuskan tetap di Halim beberapa jam. Kondisinya lemah, tapi pikirannya bekerja cepat. Beberapa saksi mengaku Bung Karno sempat berbicara empat mata dengan Letkol Untung. Tentang apa? Tak ada catatan resmi. Sejarah hanya menyisakan bisik-bisik, dan banyak sekali asumsi. Sementara itu, Soeharto bergerak cepat. Ia mengambil alih RRI, memutus jalur komunikasi G30 SPKI, dan mengepung Halim. Utusan datang, meminta Bung Karno pindah ke markas Kostrad. Bung Karno menolak. Apakah itu sikap hati-hati, atau justru tanda ia sudah membaca langkah lawan? Sore tanggal 1 Oktober Bung Karno meninggalkan Halim. Ia kembali ke Istana Bogor tanpa pengawalan besar. Tak lama setelah itu, Halim jatuh ke tangan Soeharto. Pemimpin G30S melarikan diri. Dan sejak hari itu, kekuasaan mulai beralih. Bung Karno tak pernah menjelaskan secara rinci mengapa ia memilih Halim. Apakah itu naluri bertahan, atau bagian dari rencana yang tak pernah ia ungkap? Yang pasti, tanggal 1 Oktober tahun 1965 menjadi hari yang membelah sejarah. Hari ketika proklamator kemerdekaan mulai kehilangan panggungnya, dan bayangan Orde Baru mulai menjulang. Sejarah menyimpan banyak rahasia, beberapa terbaca, sebagian lain terkubur bersama mereka yang tahu. Dan mungkin, malam itu, hanya Bung Karno yang tahu cerita lengkapnya.